Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja Senin 15 Maret 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ibrani pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun sebelum itu kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau boleh bangun dengan kekuatan baru, dengan sukacita baru, dengan berkat baru di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sehingga kami boleh beristirahat. Dan pagi ini kami siap menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, boleh menjadi semangat baru untuk menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar kita, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah harta terbesar. Harta terbesar. Jika kita mengamat-amati di dalam kehidupan kita, jika kita merenungkan kehidupan kita, pasti kita bisa melihat bagaimana berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal materi, tetapi banyak hal lain yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Misalnya keluarga kita, saudara kita, dan juga nafas kehidupan, kesehatan, pertolongan. Itu adalah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Tentu kita sudah pernah merasakan atau mengalami berkat-berkat Tuhan tersebut. Tetapi berkat yang paling besar, berkat yang
paling berharga atau harta yang paling terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang percaya ialah keselamatan. Allah rela menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia, meninggalkan keallahannya dan menebus dosa manusia melalui jalan salib, melalui kematian. Itulah harta terbesar yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya melalui Yesus saja kita bisa selamat. Keselamatan hanya bisa kita peroleh hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Ialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kekayaan atau harta bisa kita peroleh di banyak tempat. Kesehatan bisa kita usahakan. Tetapi keselamatan hanya bisa kita peroleh jika kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Ialah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Oleh sebabnya Yesus menjadi harta terbesar yang kita miliki. Harta kita yang paling berharga ialah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai 6 di situ dikatakan bahwa Musa adalah pelayan Tuhan. Musa adalah pemberi kesaksian bagi umat Tuhan pada masanya. Tetapi dikatakan bahwa kita harus meninggikan imam kita yang besar, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Musa memang setia melayani di dalam rumahnya. Rumahnya di sini artinya manusia atau kita. Tetapi Yesus, dialah yang mengepalai rumah. Dialah bahkan yang membangun rumah. Oleh sebab itu, kita harus meninggikan Yesus sebagai kepala kita, sebagai pencipta kita. Penulis Ibrani ingin memperlihatkan betapa berharganya Allah, berharganya Yesus Kristus bagi kita. Penulis Ibrani ingin supaya kita meninggikan Yesus, sebab Ialah kepala kehidupan kita, bahkan Dialah yang merencangkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai umat kesayangan Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus, marilah kita senantiasa meninggikan Allah, meninggikan Yesus Kristus, sebab Dialah harta terbesar yang kita miliki, dan Dialah juga yang mengepalai dan merancangkan kehidupan kita sebagai umat percaya. Tinggikanlah Dia, sebab Dialah yang layak kita tinggikan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa Yesus Kristuslah harta terbesar yang kami miliki, dan hanya Yesus Kristuslah yang layak kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengambil bagian dalam kehidupan kami, terlebih khusus kami boleh hidupi, terlebih khusus kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan. Berikan kekuatan, kemampuan dalam mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan
kepada umat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap pekerjaan umat-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, pakai makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi supaya menjadi saluran kesembuhan yang Tuhan pakai. Berkati juga tangan-tangan yang merawat, entah itu tenaga medis, keluarga. Berikan mereka kesabaran, kekuatan dalam merawat setiap jemaat Tuhan yang sakit. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang dalam pendidikan. Tuhan memberikan hikmat dalam proses belajar mengajar, supaya apapun yang diajarkan boleh mereka terima, dan terlebih ke depan mereka boleh pakai dalam kehidupan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan, berikan kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Kiranya setiap keputusan yang diambil membawa kesejahteraan bagi setiap umat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kesehatan kami di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa taat kepada protokol kesehatan. Kiranya pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan, dan kami boleh hidup sebagaimana normalnya ya Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami siap menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih, dan memohonkan setiap permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian Toraya Senin 15 Maret 2021. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan, tetap perhatikan protokol kesehatan, dan Tuhanlah yang menyertai kita. Amin.